Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi kita dan hari ini kita akan membahas terkait array dua dimensi yang dimana itu berkaitan dengan algoritma dan pemrograman. Untuk array dua dimensi kali ini ada tiga yang akan kita bahas. Yang pertama matriks statis, kemudian ada matriks dinamis dan case array dua dimensi. Oke, yang sama-sama kita ketahui array dua dimensi itu erat kaitannya dengan matriks. Oke, kita analogikan seperti ini. Kita punya sebuah matriks di mana matriks ini akan terbagi menjadi kolom dan baris. Nah, di sini ini adalah matriks dengan ordo 3 kali 3. Oke, untuk agar mudah mengingatnya, teman-teman bisa membuat seperti ini. Yang baris itu adalah yang horizontal atau yang memanjang ke kanan. Kemudian untuk kolom itu adalah yang vertikal, yang dari atas ke bawah. Nah, itu adalah penjelasan dasar dari matriks. Oke, kita langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu matriks statis. Matriks statis ini adalah matriks yang dimana angka-angkanya kita masukkan secara manual. Oke, kita langsung saja ke implementasinya. Teman-teman bisa membuat file baru, Ctrl Shift N, kemudian Ctrl Save to matrix statis. Nah, perlu yang diketahui kalau teman-teman ingin menggunakan spasi, dianjurkan menggunakan underscore untuk penggantinya. Kemudian di akhirnya kita tambahkan .cpp. Oke, kita sudah punya file untuk matriks statis. Oke, kemudian kita buat header seperti biasa, include iostream. Kemudian ada using namespace std. Kemudian ada main. Oke, kita ingin membuat sebuah matriks yang dapat dengan ordo 3 kali 3 membuat matriks ordo 3 kali 3 di mana 3 baris dan 3 kolom. Kalau teman-teman buat 3 kali 2 berarti ada 3 baris dan 2 kolom. Oke, kita masuk aja ke 3 kali 3. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan yang tentunya adalah variabel. Oke, variabelnya di sini kita bisa menggunakan matriks. Sebelum ke variabel, kita harus menambahkan tipe datanya apa terlebih dahulu. Kita biar gampang kita mudahkan aja, kita pakai integer, yaitu bilangan bulat. Matriks. Berarti dengan ordo 3 kali 3, berarti kita bikin 3 baris dan 3 kolom. Oke, jadi kalau teman-teman mau 3 kali 2 berarti 3 baris dan 2 kolom. Itu kalau ingin ordonya 3 kali 2. Oke, selanjutnya kita akan membuat isi dari matriksnya sesuai dengan judul kita di awal. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas terkait matriks statis, di mana isinya akan kita set terlebih dahulu tanpa inputan. Oke, selanjutnya berarti 3 kali 3. Sama dengan kita langsung set aja. Buka kurung kurawal. Kemudian buka kurung kurawal lagi. Sorry, biar gampang. Gini. Misal angkanya 70, 98, dan 30. Oke, ini untuk baris pertama. Oke, kemudian kita buat baris kedua. Ingat ya, baris itu adalah yang horizontal, yang ke kanan. Ini adalah baris. Sedangkan yang ke bawah itu adalah kolom. Oke, kita kembali lagi. Oke, misalnya angkanya adalah 40, 50, 60. Berarti kita sudah punya 2 baris dan 3 kolom. Berarti kita akan menambahkan satu baris lagi, yaitu angkanya 55, 89, 77. Oke. Nah, perlu diingat di sini setiap barisnya itu harus dipisahkan dengan koma. Seperti ini. Oke, kita coba running. Oke, white. Oke, kita ganti slash 2 kali. Sorry.
Oke, di sini tidak ada terjadi error. Oke, kita masukkan ke dalam biar lebih rapi, atau kita bisa turunkan agar lebih rapi. Oke, kita sudah punya variabel matriks, kemudian tipe datanya integer dengan data yang sudah ada. Kemudian gimana sih cara menampilkannya? Oke, teman-teman bisa menggunakan perulangan. Nah, di pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas kapan kita menggunakan for dan kapan kita menggunakan while atau do while. Karena kita sudah mengetahui jumlah baris dan kolomnya, jadi kita cukup menggunakan for. Oke, for integer i sama dengan 0. Oke, kemudian i. Nah, kondisi ini teman-teman harus mengetahui. Karena i kita dimulai dari 0, berarti kita akan mengakses 3 angka. Misalnya 70, 98, dan 30. Berarti i-nya kurang dari 3. Atau teman-teman bisa memakai opsi i kecil sama dengan 2. Nah, 2-nya masuk. Kalau i kecil sama dengan 3, 3-nya masuk, sedangkan indeks ketiga kita tidak punya. Oke, kita pakai i kecil dari 3. Titik koma, kemudian i increment. Oke, increment sudah dijelaskan sebelumnya ya. Oke, selanjutnya yang akan kita tampilkan adalah bagaimana menampilkan si matriksnya dalam bentuk display. Oke, berarti display kita perlu cout. Oke, cout apa? Kita tampilkan matriks. Kenapa matriks? Karena nama variabel kita adalah matriks. Kecuali kalau kita ubah jadi matriks A atau matriks statis, otomatis di bawahnya kita harus bikin matriks statis juga. Oke, untuk mempermudahnya kita pakai matriks saja. Kemudian, yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah kolom. Oke. Oh, kita belum masuk ke sini. Karena kita perlu baris dan kolom, jadi akan ada perulangan di dalam perulangan. Oke, ini kita komen dulu. Berarti ini perulangan pertama. Kemudian untuk perulangan kedua, for integer j, i tidak bisa kita gunakan lagi. Karena kalau i, nanti dia akan terjadi crash antara perulangan pertama. Oke, j sama dengan 0. Kemudian j kecil dari kolom kita berapa? 3. Oke, berarti sama dengan kondisi di atasnya. Kalau kolom kita ada 2, kita cukup pakai ganti jadi 2. Oke, selanjutnya j increment. Oke. Kemudian, nah di sini baru kita masukkan si cout-nya. Oke, cout matriks. Nah, berarti matriks yang pertama apa? Yang pertama adalah baris. Oke, barisnya itu kita selesaikan semua baris. Semua kan selesaikan semua baris, kemudian baru berpindah baris. Berarti untuk i-nya itu akan tetap di baris 1 dulu, kemudian j-nya yang akan berubah-ubah. Oke, misalnya i kita adalah 0, kemudian j kita juga 0. Matriks 0, 0, berarti dia mengakses ini 70. Oke, kemudian di sini ada j++, berarti j kita berubah menjadi 1. Sedangkan 0 itu belum berubah. Karena kondisi perulangan ini itu masih terpenuhi. Berarti di sini tetap 0, sedangkan j-nya akan berubah jadi 1. Oke, berarti 0, 1 yang diakses adalah 98. Oke, kemudian j-nya masih plus atau j increment. Oke, j kita yang 1 tadi berubah menjadi 2. Nah, berarti ini i-nya masih 0, kemudian j-nya berubah jadi 2. Berarti 0, berarti baris ini indeks kedua adalah 30. Maka yang nampil adalah angka 30. Oke, kemudian j++ lagi. Berarti j kita adalah 3. Apakah 3 kecil dari 3? Tentu tidak. Maka dia akan melakukan increment kembali i-nya. Berarti i kita berubah menjadi 1. Oke, i kita berubah menjadi 1. Kemudian dia akan melakukan perulangan lagi. Kita reset lagi, j-nya jadi 0. Kemudian j kecil dari 3. Kemudian j increment. Oke, berarti i kita berapa? I kita menjadi 1. Bukan lagi 0. Karena sudah dilakukan increment. Oke, kemudian j-nya berapa? J-nya jadi 0. Kenapa? Karena di sini kita sudah meresetnya menjadi 0.
Jadi ketika diakses itu matriksnya matriks 1 0. Berarti baris ke 1, kolom ke 0 yaitu 40. Oke. Paham ya? Oke, kita coba compile dulu. Oke, tidak ada yang error. Ketika kita jalankan, maka akan muncul nih. Tapi angkanya dalam bentuk satu baris. Oke, berarti kita perlu modifikasi. Jadi setiap perulangan baris itu lakukan pemindahan atau endline. Oke, di sini kita bikin endline. Oke, kita coba build and run. Nah, dia sudah berubah, tetapi di sini angkanya masih nyambung. Oke, kita buat sedikit terpisah. Kita pakai ini saja. Kemudian build and run. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah matriks statis dengan angka yang kita set terlebih dahulu dan kemudian kita tampilkan di dalam command prompt. Oke, kurang lebihnya untuk matriks statis itu tidak terlalu susah karena angkanya bisa kita set dan juga bisa kita tampilkan menggunakan perulangan seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang materi kedua, yaitu matrik dinamis. Matrik dinamis adalah matrik yang angkanya itu kita inputkan sendiri. Kalau yang sekarang itu kita set. Nah, untuk dinamis itu kita inputkan sendiri. Oke, berarti di sini kita bikin variabel baru, misalnya integer matrix B. Oke, terus ordonya 3 kali 3, kemudian titik koma langsung. Ini kita hapus dulu. Untuk membuat inputan dari matriks B, itu kita harus mengikuti sesuai dengan polanya, yaitu for di dalam for. Pertama kita buat for integer i sama dengan 0. Oke, i kecil dari 3 karena matriksnya berordo 3 kali 3. Kalau 2 kali 2 berarti kita set 2. Oke. Kemudian i plus plus, buka kurung kerawal, kemudian kita buat for lagi integer j. Ingat ya, j kenapa kita gunakan j, agar tidak crash atau bentrok dengan perulangan sebelumnya. J sama dengan 0, j kecil dari 3, dan j increment. Nah, barulah kita buat inputan untuk tiap-tiap data. Oke, misalnya cout matriks baris ke i, kolom ke j. Nah, ini adalah untuk menampilkan ketika kita jalankan, maka prompt akan menampilkan matriks baris I kolom ke J. Kemudian mau kita C-in matriks B. Ingat ya, kita menggunakan matriks B sekarang. I, J. Selanjutnya kita coba compile. Ini kita close, kita compile. Tidak ada terjadi error, kita running. Nah, di sini akan muncul matriks baris 0, kolom 0. Nah, teman-teman harus, kalau mau merubah jadi 1, itu seperti materi sebelumnya. Di sini kita tambahkan 1, dan di sini juga kita tambahkan 1. Oke, kita coba running. Jadinya seperti ini. Matriks baris 1, kolom ke 1, kita inputkan 80, 90, 100. Kemudian baris 2, 5, 15, 25. Kemudian di baris ketiga, 30, 20, 10. Nah, di sini itu
hanya menginputkan. Lalu bagaimana cara menampilkannya menjadi seperti yang matriks statis tadi? Kita cukup menambahkan perulangan seperti yang telah kita buat sebelumnya. For integer i sama dengan 0, mungkin teman-teman bisa copy paste saja. Yang di atas copy paste semuanya. Oke, ini kita ganti, kita ubah jadi seperti cout matriks B, I, dan J, kemudian kita pisahkan dengan spasi. Ketika pindah baris, maka dia harus n-line agar dia terlihat lebih rapi. Sebelumnya di sini kita tambahkan n-line dulu untuk memisahkan antara inputan dan juga output. Kita coba running atau compile, tidak ada error, kita coba running. Oke, 80, 90, 100. Untuk baris kedua, kolom ke-1 itu 5, 15, dan 25. Untuk kolom ketiganya 3, 2, 1. Nah, setelah di input, maka akan muncul matriks yang telah kita buat dengan matriks dinamis atau angkanya kita inputkan. Baris ke-1 itu isinya adalah 80, 90, dan 100 sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Kemudian baris keduanya ada 5, 15, dan 25. Oke, sesuai. Kemudian baris ketiga ada 3, 2, dan 1. Nah, itu untuk pembuatan matriks dinamis. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas materi ketiga kita, yaitu terkait case array 2 dimensi atau studi kasus yang berkaitan dengan array 2 dimensi. Oke, di sini kita punya tabel, di mana tabel ini merupakan tabel alumni dari program studi yang ada. Oke, kita analisa tabel terlebih dahulu. Di sini ada beberapa program studi yang mempunyai alumni berdasarkan tahun. Oke, juga di sini ada kode dari setiap program studi. Oke, kita analisa. Yang pertama, ini adalah headernya. Nah, karena dia header, ini tidak perlu kita masukkan ke dalam program. Kemudian di sini ada data, yaitu data nama-nama dari program studi dan juga data kode. Kemudian ada data jumlah alumni. Oke, kita punya 4 struktur yang telah kita pecahkan. Yang pertama itu adalah headernya atau nama labelingnya. Kemudian di sini ada nama-nama dari program studi, kemudian ada kode, dan kemudian ada data alumni. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam program. Silakan teman-teman buat program baru. Ctrl Shift N, kemudian save case 2 dimensi .cpp. Oke, kita buat yang pertama yaitu include iostream, kemudian using namespace std, kemudian main. Oke, kita ingin membuat sebuah array 2 dimensi dengan kasus seperti ini. Kita bedah pertama. Untuk yang header tadi tidak perlu kita masukkan ke dalam array 2 dimensi. Jadi tinggal 3, yaitu nama-nama, kode, dan juga isi data alumni. Kita perhatikan di sini kode dan data alumni itu memiliki tipe data yang sama, yaitu memiliki angka bilangan bulat. Jadi bisa kita gabungkan ke dalam matriksnya. Berarti nanti matriks kita akan sampai di sini. Nah, ada sampai di sini. Kemudian kita cek. Nah, untuk nama-nama dari program studi itu tipe datanya adalah string atau char, sehingga tidak bisa kita gabungkan
ke dalam kode dan tahun alumni. Jadi yang untuk khusus nama-nama prodi itu kita pisahkan dari matriks kode dan juga tahun. Oke, kita hitung, kita menggunakan matriks berordo berapa. Nanti kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris yang akan kita butuhkan untuk membuat sebuah matriks. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemungkinan atau sudah pasti ini matriksnya berordo 5 baris dan 6 kolom. Oke, selanjutnya kita akan membuat coding. Oke, berarti tipe datanya adalah integer. Kemudian kita bikin variabel alumni. Kemudian kita bikin matriks dengan ordo 6 kali 5 atau 6 kolom 5 baris. Kemudian untuk isi datanya itu adalah yang telah kita bahas tadi, yang sudah kita bedah. Itu berisi kode dan data alumni per tahun. Oke, untuk datanya teman-teman bisa cek di sini. Kemudian kita buat datanya. Berarti untuk data pertama itu kodenya adalah 1. Untuk tahun 2020 101, kemudian 98, kemudian ada 73 dan juga 97. Ini adalah data di baris pertama. Oh, teman-teman jangan lupa ya, di sini kita buat kurung kerawal dulu. Nah, jadi ada kurung kerawal di dalam kurung kerawal. Oke, ini adalah baris pertama atau untuk data si teknik mesin. Selanjutnya kita akan teknik perminyakan, teknik sipil, teknik PWK, informatika, dan juga geologi. Oke teman-teman, tadi kita skip aja. Nah, di sini kita sudah mempunyai data sesuai dengan tabel yang ada. Oke, di sini adalah kode dari masing-masing prodi. Kemudian ini adalah nilai atau data alumni per tahunnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah visual tabel. Berarti kita butuh cout prodi /t itu adalah tab. Berarti tab 2 kali, kode, tab lagi 2020 tahunnya, tab. Jika tabnya sekali, maka tab /t-nya sekali, maka tabnya sekali. Jika 2 kali, maka tabnya akan 2 kali. Untuk di tahun kita cukup pakai sekali saja. Oke, kita beri NDL. Oke, kita coba build and run. Oke, sudah kita punya leadernya seperti ini atau headingnya seperti itu. Kemudian kita akan mengisi kolom pertama itu dengan nama-nama dari tiap-tiap prodi. Nah, patokannya apa? Patokannya adalah kode. Jika kodenya 1, maka yang muncul adalah teknik mesin. Jika kodenya 2, maka yang muncul adalah teknik perminyakan. Jika kodenya 3, teknik sipil. 4 adalah teknik PWK. 5 teknik informatika. Dan 6 adalah teknik geologi. Lakukan yaitu membuat sebuah perulangan untuk menampilkan masing-masing prodi. Berarti integer i sama dengan 0. Karena prodinya ada 6, kita bisa gunakan i kecil dari 6, kemudian i increment. Oke. Nah, seperti yang kita bahas tadi, jika kodenya 1, itu yang keluar adalah teknik mesin. Jadi kita pakai if alumni. Nah, perhatikan 1, 2, 3 atau kode itu berada di kolom dan baris keberapa. Oke, kita cek. Di sini kolom itu berada di baris kode itu berada di baris pertama. Kita akan cek
kode itu berada di baris keberapa dan kolom keberapa. Oke, untuk kolom ini dia berada di kolom pertama, kemudian untuk mesin dia ada di baris ke-1, kemudian teknik perminyakan ada di baris kedua, sipil ketiga, dan seterusnya. Berarti yang kita ambil adalah barisnya dapat berubah, tapi kolomnya tetap di kolom pertama. Oke, kita masuk lagi. Berarti barisnya dapat berubah, tapi untuk kolomnya tetap kolom pertama. Oke, jika alumni dengan baris 1, baris 0, kolom ke 0, berarti kan ini ada di sini. Oke, sama dengan 1, maka Cout teknik mesin. Oke, kita beri slash t-nya 2 kali, karena di atas kita pakai 2 kali. Nah, kemudian kita tambahkan else if jika baris ke I kolom ke 0 adalah 2 berarti kita pakai perminyakan. Oke, kemudian seterusnya ketiga adalah sipil, kemudian keempatnya adalah PWK. Kita ganti kondisi di akhirnya. Ini adalah informatika. Kemudian yang terakhir itu adalah geologi. Oke, kita sudah membuat sebuah nama prodi berdasarkan dengan kode yang ada di kolom pertama. Ini adalah kolom pertama, barisnya yang berbeda-beda. Oke, kita coba build and run. Oke, di sini sudah berubah, tapi posisinya masih ke samping. Nah, kenapa masih ke samping? Karena untuk kode tahun dan tahun ini belum kita munculkan angkanya. Oke, kita munculkan angka tiap-tiap heading kayak kode tahun 2020, 21, 22, dan 23. Arti masih di dalam for yang sama, kita bikin for lagi, for integer J sama dengan 0. Berarti kan kita mau menampilkan per baris dan kolom sebuah data matriks kita tadi. J kecil dari berapa? Karena kolomnya adalah 5, berarti kecil dari 5. Oke, kemudian J++ atau J increment. Oke, kemudian kita tampilkan Cout alumni IJ. Nah, kenapa IJ? Ini sudah ada di pembahasan dari matriks statis dan dinamis. Oke, terus jangan lupa tiap pindah baris itu kita berikan Cout endel. Oke, kita coba build and run. Nah, di sini dia sudah terdapat angka-angka, tetapi dalam masih tercampur. Oke, kita ubah. Di sini kita beri 2 atau slash t. Oke, kita coba running. Oke, angkanya sudah. Oke, tampilannya masih berantakan. Kita cek lagi. Oh, di sini kita ada typo. Ini 3, 4, 5. Coba kita running. Kemudian di sini kita berikan slash t. Oke, kodenya sudah sedikit rapi, berarti untuk di minyak dan geologi kita tambahkan TST-nya. Ini kita tambahkan di sini. Oke, untuk codingnya sudah cukup, berarti di sini kita kurangi. Coba jalankan. Oke. Di sini kita kurangi. Oke, ini adalah tampilan dari matriks yang kita punya seperti ini. Sudah kita translatekan ke dalam sebuah program. Misalkan kita punya soal seperti ini.
yaitu tampilkan wisudawan teknik PWK pada tahun 2022. Kita cek terlebih dahulu, PWK itu berada di kode 4. Kode 4 berarti di sini kita mengambil kode 4. Kemudian di tahun 2022. Berarti kita bagaimana caranya kita mengambil angka 80 ini kemudian kita buat di dalam cout. Nah, yang perlu teman-teman ketahui itu ini berada di kolom keberapa dan baris keberapa. Ingat ya, yang kita masukkan ke dalam matriks itu kode 2020, 2021, 2022, dan 2023. Untuk prodi ini tidak kita masukkan ke dalam matriks. Berarti kita cari dulu barisnya. Berarti untuk 80 dia berada di baris ke 1, 2, 3, 4. Dia berada di baris keempat. Nah, kemudian kita hitung kolom keberapa. 1, 2, 3, 4. Berarti untuk data sesuai dengan soal, yaitu tampilkan wisudawan atau alumni teknik PWK pada tahun 2022, maka kita harus mengambilkan cout alumni PWK tahun 2022 adalah arti alumni kolom keempat baris keempat. Oke, kemudian kita coba tampilkan, kita beri cout NDL running. Oke, alumni PWK itu 231, sorry, bukan 4. Karena kita mulai dari 0, berarti di sini 3. Nah, yang muncul alumni PWK pada tahun 2022 adalah 80. Jadi, karena indeksnya kita mulai dari 0, silakan teman-teman gunakan indeks dari 0. Oke, berarti ini baris ke 3 dan kolom ketiga. Kemudian soal selanjutnya, hitunglah jumlah wisudawan teknik mesin atau alumni teknik mesin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu pertama teknik mesin itu berada di kolom pertama. Oke, berada di kolom pertama, kemudian kita butuhnya di tahun 2021 dan 2022. Oke, berarti 2021 dan 2022. Yang diminta adalah jumlahnya. Pertama, kita pastikan teknik mesin tahun 2001 dan 2022 itu berada di kolom dan baris keberapa. Oke, untuk barisnya tentu ada di baris pertama. Untuk kolomnya berarti ada di kolom 0, 1, 2. Untuk 2001 ada di kolom kedua, kemudian untuk 2022 ada di kolom ketiga. Berarti tinggal kita jumlahkan. Kita butuh variabel integer jumlah alumni mesin 2021 2022. Oke, ini biar mudah aja ya, teman-teman bisa mempersingkat aja. Oke, berarti jumlah alumni mesin 2021-2022 sama dengan, berarti posisinya berada di mana tadi? Di baris ke-0, kemudian kolom kedua dan ketiga. Berarti alumni baris ke-0, kolom kedua, ditambah karena dia dalam bentuk penjumlahan 0 dan 3. Oke, tinggal kita cout kan aja. Cout jumlah alumni mesin tahun 2021-2022 adalah, tinggal kita panggil aja variabelnya. Kemudian NDL, di sini juga kita tambahkan NDL
Oke. Kemudian kita coba running kembali. Nah, di sini sudah muncul alumni PWK tahun 2022 adalah 80 yang tadi. Jumlah alumni mesin tahun 2001 dan 2022 adalah 171. Karena 98 ditambah 73 hasilnya adalah 171. Itu kalau kita mau mencari jumlah alumni berdasarkan tahun. Nah, sekarang yang ketiga adalah hitunglah rata-rata alumni atau wisudawan Teknik Informatika tahun 2020 sampai dengan 2023. Oke, teman-teman bisa cek terlebih dahulu informatika itu berada di baris keberapa. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Ada di baris kelima atau indeks keempat. Kemudian yang dibutuhkan adalah dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. Teman-teman bisa menggunakan cara konvensional dengan menambahkan setiap kolomnya. Oke, berarti di sini kita rata-rata informatika. Oke, teman-teman bisa tambahkan di sini rata-rata informatika sama dengan berarti alumni baris kelima atau indeks keempat kemudian nol itu adalah kode untuk 2021 2020 ada di indeks ke-1. Kemudian kita copy aja, ditambah indeks kedua untuk 2021, ditambah indeks ketiga untuk 2022, dan ditambah 4 untuk indeks dari 2023. Oke, kita coba kita siotkan, siot rata-rata alumni informatika tahun 2020 sampai 2023 adalah, tinggal kita panggil rata-rata informatika NDL. Oh, belum, ini masih penjumlahannya. Ingat, untuk mencari rata-rata jumlahnya dibagi dengan berapa banyak data. Di sini ada 4 data, yaitu 2020, 21, 22, dan 23. Oke, ini dibagi 4. 4 itu didapat dari data pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berarti kan ada 4 data. Oke, kita coba running. Berhasil. Oke. Di sini rata-rata alumni informatika tahun 2022 dan 2023 adalah 199. Oke, kita buktikan dengan kalkulator. Oke, di sini untuk alumni pertama 150 ditambah 200 ditambah 216 ditambah 231. Hasilnya 797 dibagi 4. Hasilnya adalah 199,25. Nah, di sini dia tidak muncul koma. Kenapa? Karena tipe data kita adalah integer. Jadi dia dibulatkan 199. Nah, ini adalah untuk contoh penyelesaian kasus menggunakan array 2 dimensi. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan.